Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di Marvel dan Alif TV di segmen Sekrebat Info atau Breaking News dari Cointelegraph. Beijing rilis white paper for Web3 Innovation and Development. Jadi Beijing ini merilis kertas putih atau white paper untuk inovasi dan pengembangan Web3. Rilis buku putih ya, bertepatan dengan peraturan aset digital baru di Hong Kong, teman-teman. Kemudian hal ini meningkatkan minat lebih lanjut pada sikap Cina, kaitannya Cina terhadap industri kripto. Tapi saya yakin teman-teman, istilahnya walaupun ini white paper ya, tentunya regulasi yang akan dibuat di Cina pasti sangat ketat terkait sebagaimana yang kita tahu bahwasanya Cina itu sudah memban kripto dan juga Bitcoin lama, teman-teman. Namun hal ini ya merupakan berita yang sangat positif ya teman-teman, karena Cina sudah mau membuka dirinya terhadap mata uang kripto kayak gitu, teman. Pemerintah Kota Beijing telah meluncurkan buku putih untuk mendorong inovasi dan memajukan industri Web3. Buku putih inovasi dan pengembangan Web3 diungkapkan di forum Zhongguancun oleh Komisi Sains dan Teknologi Kota Beijing yang juga dikenal sebagai Kota Administratif Taman Sains Zhongguancun. Menurut outlet berita lokal The Paper atau white papernya ini ya, dokumen tersebut ini mengakui teknologi Web3 ya sebagai tren yang tidak mungkin dihindari untuk pengembangan industri internet di masa yang akan datang. Nah, dengan tujuan menjadikan Beijing sebagai pusat inovasi global terkemuka untuk ekonomi digital ya, komisi ini berencana untuk mengalokasikan minimal 100 juta yuan ya teman-teman, atau sekitar 14 juta dolar setiap tahunnya hingga 2025. Wow, keren sekali apa yang dilakukan oleh Cina ini, teman-teman. Yang Hongfu, Direktur Komite Manajemen Zhongguancun Chaoyang Park, mengungkapkan pendanaan selama forum menyoroti bahwa Zhongguancun secara umum diakui sebagai lembaga silikonnya dari Cina, teman-teman. Menurut laporan, buku putih ini akan menekankan niat Beijing untuk meningkatkan dukungan kebijakan dan juga mempercepat kemajuan teknologi untuk mendorong pertumbuhan industri Web3. CEO dari Binance ya mengatakan, Changpeng Zhou teman-teman, mengatakan bahwasannya waktu rilis buku putih ini patut sekali untuk diperhatikan, teman-teman. Menyoroti bahwasannya peraturan cryptocurrency di Hong Kong akan dimulai pada tanggal 1 Juni. Minggu lalu Komisi Sekuritas dan Berjangka Hong Kong meluncurkan buku putih ya teman-teman, buku aturan baru untuk industri cryptocurrency, mengumumkan investor retail akan dapat terlibat dalam perdagangan kripto mulai 1 Juni dan bertepatan dengan menerapan kerangka lisensi baru untuk platform kripto. Dan hal ini sangat berbeda, sangat bertolak belakang ya teman-teman dengan apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat yang sudah istilahnya memusuhi kripto. Upaya Hong Kong untuk menarik perusahaan kripto sangat kontras dengan pendekatan AS ya. Bahkan ya Cina yang dulunya melarang penggunaan cryptocurrency pada tahun 2021. Nah, namun dengan dirilisnya buku putih Web3 ini tampaknya Cina juga menunjukkan adanya tanda-tanda, teman-teman, tanda-tanda keterbukaan terhadap industri cryptocurrency tersebut. Pada tanggal 23 Mei, segmen cryptocurrency ditayangkan di China Central Television milik negara yang secara mencolok menampilkan Bitcoin ya teman-teman, logonya Bitcoin dan juga ATM Bitcoin yang ada di Hong Kong. Zhao Binance, Changpeng Zhao ya, menyebutkan bahwa pentingnya cakupan karena historis berkorelasi dengan kenaikan pasar. Segmen tersebut juga menyoroti token yang tidak dapat dipertukarkan tetapi sejak saat itu telah dihapus. Untuk masalah NFT masih belum ada kejelasan, teman-teman. Hanya pasar kripto saja, dan kripto yang ada dalam berita tersebut hanyalah kripto yang besar, teman-teman, seperti Bitcoin, Ethereum, Binance dan lain sebagainya. Yang besar, yang mana resiko yang akan ditanggung oleh holder ataupun investor itu juga jauh lebih jauh bisa dikondisikan gitu, teman-teman. Dan berita selanjutnya masih dari Cointelegraph, teman-teman. Binance memulai transisi ke platform baru di Jepang. Ya, Binance ini kicks off a transition to a new platform in Japan. Nah, langkah ini mengikuti akuisisi pertukaran kripto yang diatur Sakura Exchange Bitcoin pada November 2022 lalu ya teman-teman. Oke, seperti yang kita tahu, setelah 5 tahun keluar dari pasar Jepang, pertukaran kripto Binance telah memulai proses pembentukan anak perusahaan baru dan terregulasi penuh ya teman-teman di negara tersebut. Langkah ini mengikuti akuisisi pertukaran kripto yang diatur Sakura Exchange Bitcoin atau SEBC pada November 2022. Dan sebagai bagian dari kesepakatan tersebut ya, SEBC akan menghentikan layanan ini saat 31 Mei teman-teman, dan dibuka kembali sebagai Binance Jepang dalam beberapa minggu kemudian. Pengguna kripto global bursa di negara tersebut harus mendaftar dengan entitas baru, teman-teman. Migrasi akan tersedia setelah tanggal 1 Agustus 2023 dan akan menyertakan proses verifikasi identitas baru untuk memenuhi persyaratan lokal tersebut yang ada di sana, teman-teman. Dana yang tersisa di bursa SEBC akan secara otomatis dikonversi ke yen Jepang dan ditransfer ke rekening bank pengguna mulai bulan Juni, ungkap Binance sebelumnya.
Dan dengan lanskap peraturan yang menyempit ini teman-teman, strategi bursa untuk memperluas jangkauan globalnya adalah mengakuisisi entitas yang diatur secara lokal. Binance membuat langkah serupa di Singapura juga teman-teman pada tahun 2021 lalu, Malaysia pada tahun 2022, dan Thailand ya baru-baru ini teman-teman. Di Jepang dia menutup operasinya pada 2018 setelah gagal mendapatkan lisensi independen dari regulasi lokal. Ya mungkin dulunya Binance ini kurang manut ya teman-teman. Seperti yang kita tahu memang Binance agak gimana gitu kalau misalkan masalah regulasi yang tidak menguntungkan. Mungkin dulunya kurang manut kayak gitu, dan sekarang dia lebih terbuka dengan regulasi yang ada di Jepang. Menurut pemberitahuan di situsnya, bursa tidak akan menyediakan layanan derivatif di Jepang. Versi global Binance tidak akan menerima akun turunan baru dari pengguna di negara tersebut. Selain itu, penduduk Jepang menggunakan platform global tidak akan dapat meningkatkan atau membuka posisi opsi baru setelah 9 Juni teman-teman. Pending order akan dibatalkan dan posisi yang ada harus ditutup selama 23 Juni. Kata pihak bursa token Binance Leverage tidak akan tersedia untuk perdagangan atau langganan. Di masa mendatang kami berencana terus untuk memperkaya penawaran layanan kami di Jepang ya, dan akan bekerjasama dengan regulator untuk kemungkinan menyediakan layanan turunan dengan cara yang sepenuhnya sesuai, tulis perusahaan tersebut atau Binance ya teman-teman. Jepang adalah satu-satunya negara pertama yang memperkenalkan peraturan kripto undang-undang setempat, berkontribusi pada pemulihan dana yang cepat pada bulan Februari di FTX Jepang, anak perusahaan dari pertukaran kripto FTX yang sekarang bangkrut kayak gitu teman-teman. Peraturan Jepang mewajibkan pertukaran kripto untuk memisahkan dana klien dari aset lainnya. Next, masih dari Cointelegraph teman-teman, Nigerian crypto company suspends withdrawal after BTC and Naira compromise. Jadi gini teman-teman, perusahaan kripto Nigeria kemarin beberapa hari yang lalu itu ya menangguhkan penarikan setelah kompromi BTC dan juga Naira. Jadi upaya sedang dilakukan untuk memulihkan aset ya teman-teman yang terkompromis ya, dan juga meningkatkan langkah-langkah keamanan saat pengguna mengungkapkan kekhawatirannya di media sosial. Jadi kartu hadiah dari Nigeria teman-teman dan juga platform perdagangan kripto telah mengalami pelanggaran keamanan atau kompromis kayak gitu teman-teman. Dan hal ini mendorong tindakan segera untuk melindungi penggunanya ya teman-teman, sebagai langkah pencegahan platform untuk sementara waktu menangguhkan penarikan dana. Perusahaan mengumumkan bahwasanya itu adalah korban dari pelanggaran keamanan ya atau kompromis yang membahayakan Bitcoinnya dan juga aset di dalam Naira. Dan dalam pesan yang dikirim ke pengguna dikatakan bahwa cryptocurrency lain dan juga dana pelanggan tidak terpengaruh oleh pelanggaran tersebut. Namun pelanggan tidak dapat menarik dana dari platform karena sedang menjalani restrukturisasi internal ya teman-teman, untuk memperbaiki apa yang ada di dalamnya supaya nanti withdrawal yang dilakukan itu bisa aman kayak gitu teman-teman. Meskipun Patricia tidak mengungkapkan sejauh mana aset yang dikompromikan dalam pelanggaran tersebut, terungkap bahwasanya seorang di antara kelompok sindikat ya yang melakukan pelanggaran tersebut telah diidentifikasi dengan bantuan penegak hukum ya teman-teman. Dikatakan para penegak hukum ini akan terus bekerja dengan mitra lain untuk memulihkan aset tersebut. Dan sejak penangguhan penarikan pada platform, para penggunanya telah menggunakan Twitter untuk mengungkapkan pada mereka dengan alasan ketidaknyamanan. Meskipun demikian, ya perusahaan menekankan upaya yang berkelanjutan ya untuk terus meningkatkan langkah-langkah keamanan platform tersebut. Menurut laporan, orang tertentu dalam grup diidentifikasi melalui aset Naira yang terkompromis itu ya, dengan sebagian besar aset Naira dikaitkan kembali ke individu tersebut. Untuk meningkatkan keamanan platform, perusahaan telah meminta jasa perusahaan keamanan untuk melakukan audit ya teman-teman setelah cabang bisnis yang terpengaruh tersebut. Patricia personal secara pribadi menerima izin untuk operasi pelanggan dan kemudian mendapatkan kembali kemampuan untuk menarik dana mereka. Next, masih tentang adopsi kripto ya teman-teman. Ini tentang game yang namanya Grand Theft Auto 6 ya. Dituliskan bahwasanya di sini, why is Grand Auto Theft 6 unlikely to incorporate cryptocurrencies? Dan kenapa Grand Theft Auto 6 ini tidak mungkin memasukkannya ke dalam cryptocurrency atau menjadi game play to earn kayak gitu teman-teman. Dan kadang-kadang memang muncul ya bahwasanya akan ada desas-desus bahwasanya Grand Theft Auto 6 ini akan mengintegrasikan cryptocurrency. Dan hal ini memang memicu harapan bahwa waralaba dapat mencapai Web3 teman-teman. Desas-desus yang menyatakan bahwa Grand Theft Auto 6 akan masukkan cryptocurrency muncul sesekali, dan hal ini memicu harapan bahwasanya game yang sangat dinanti-nantikan tersebut dapat menyertakan aset digital sebagai hadiah untuk pemain dan token non-fungible ya sebagai barang dalam game atau bahkan sebagai bagian dari humor dalam alur cerita tersebut. Spekulasi terbaru dalam komunitas kripto muncul 2 minggu lalu di Twitter ya teman-teman, tapi tidak ada indikasi, nggak ada jawaban teman-teman, nggak ada jawaban resmi ya bahwasanya Rockstar Game atau pencipta franchise dari Grand Theft Auto berencana untuk terjun ke Web3. Cointelegraph melihat rumor dan fakta terbaru tentang kemungkinan GTA kripto yang akan datang. Oke, di sini ini mungkin pernyataan dari ya teman-teman, pernyataan dari Rockstar ya teman-teman. Play to earn is no longer seen as an efficient business model. Play to earn tidak lagi dipandang sebagai model bisnis yang efisien.
Kalau pendapat saya pribadi teman-teman, ada benarnya, ada juga nggak benarnya. Kalau play to earn-nya hadiahnya Bitcoin atau Ethereum ya masih oke lah kayak gitu, atau Binance masih sangat oke lah kayak gitu. Tapi kalau koin-koin kecil ya memang kayak gitu teman-teman. Memang nggak bisa dipandang sebagai model bisnis yang efisien. Karena apa? Karena use case teman-teman. Kalau use case cuma ada di game tersebut ya saya kira lama kelamaan koin yang model-model hadiah itu pasti harganya jatuh teman-teman. Oke, kita akan lanjutkan. Game play to earn atau P2E memungkinkan pengguna untuk mendapatkan cryptocurrency dengan bermain game. Model bisnis bagaimanapun juga menjadi tidak berkelanjutan teman-teman. Ya, akan rakpul pada akhirnya. Meskipun ada kegembiraan seputar game berbasis blockchain ini. Pada bulan April di NFT New York City ya, penerbit dan pengembang game menyoroti bahwasanya industri sedang menjajaki alternatif untuk menjadikan model bisnis P2E di tengah penurunan harga kripto. Ini adalah model yang tidak berkelanjutan sama sekali, kata Chase Frio, CEO platform game OP Games ya, pada panel di acara tersebut. Kemudian memberikan contoh pergeseran dari Axie Infinity di beberapa judul andalannya. Ya, seperti yang kita tahu, Axie Infinity, Sen, ada juga Decentraland atau mana itu teman-teman. Kemudian ada juga Floxy, Gala, Waxp atau Illuvium kayak gitu teman-teman. Kebanyakan harganya memang merosot ya kayak gitu teman-teman. Harganya merosot jauh dari ketika mereka pertama kali dirilis. Dan selama diskusi panel, Paul Flanagan yang kepada pengembangan bisnis di pengembangan game seller Estonia CM Games menyuarakan pendapatnya tentang masalah inti seputar model game play to earn ya. Dia menggambarkannya sebagai zero sum dan menyoroti kemiripannya dengan skema Ponzi. Ya kalau dipikir-pikir ya iya juga sih, tapi ya gimana lagi. Tinggal pengembangannya ya teman-teman, tinggal pengembangannya dan juga tata aturan mainnya kayak gitu kalau menurut saya teman-teman. Soalnya gini teman-teman, ada juga beberapa game play to earn yang masih bisa bertahan ya teman-teman. Cuman sayangnya game play to earn yang saya mainkan ini ya, saya kasih contoh ya, Roller Coin misalkan. Roller Coin itu game play to earn tapi masih bisa bertahan dan masih terus bisa eksis sampai detik ini. Karena apa teman-teman? Karena koinnya itu off chain teman-teman, nggak on chain teman-teman, atau koin dari roller token itu yang dibuat di Ethereum itu tidak beredar di pasaran, makanya harganya juga tidak dibagikan, cuma ya ada gitu aja wes, tapi sama sekali tidak masuk ke pasar. Jadinya ya aman, nggak berubah-ubah, harganya tetap $1 walaupun katanya di backup tester dia, tapi ya itu cuman kata developer gamenya lah. Kalau aslinya ya off chain itu teman-teman. Dan Flanagan ini menyebutkan bahwasanya sementara sponsor branding ya, branding berpotensi masih menjadi sumber pendapatan yang sangat layak. Keefektifan dalam branding ini dan prakteknya masih tetap ada ya teman-teman. Dan menurut statista dari Grand Theft Auto 5 yang telah terjual lebih dari 150 juta unit di seluruh dunia sejak 2015, hal ini menjadikan salah satu judul game yang paling sukses yang pernah dirilis. Dan berdasarkan estimasi pendapatan perusahaan industri Rockstar ya, atau perusahaan induk Rockstar, Take-Two Interactive, lebih dari 8 miliar dolar ya telah dihasilkan oleh franchise ini dalam dekade terakhir. GTA adalah waralaba yang sangat menguntungkan, dan beralih ke model P2E akan sangat beresiko bagi Rockstar itu sendiri. Jadi sepertinya ya hampir tidak mungkin ya teman-teman Rockstar masuk ke dalam bisnis play to earn atau P2E ya, yang mana nanti kalau main game akan mendapatkan kripto kayak gitu. Itu malah menjadi ketakutan besar bagi pihak Rockstar. Baiklah teman-teman, itulah tadi sekelebat info atau breaking news dari Marvel dan Alif TV. Terima kasih sudah menonton video dari kami. Ingat teman-teman, konten ini hanyalah konten berita dan merupakan hiburan semata, bukan saran jual beli ya teman-teman, bukan juga saran investasi. Tetap di YOR teman-teman, dan ketika teman-teman ingin berinvestasi selalu gunakan dana dingin. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.